Perkenalkan, nama saya Hendrik Charlie Frans Puterlando. Saya dari kelas 10 Mekatronika TDK. Kali ini pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran resistor pada rangkaian seri. Mari kita simak videonya. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada project board, kedua ada avometer analog. Di sini saya pakai analog. Ketiga ada resistor, beberapa resistor di sini dengan warna yang berbeda pastinya. Dan keempat ada baterai sebagai sumber dari pada rangkaiannya nanti, sumber voltnya. Jadi saya di sini memakai baterai Afriedi yang 9 volt. Oke, pada tahap pertama ini kita akan mengukur resistornya terlebih dahulu. Jadi saya akan menunjukkan cara mengukur resistor. Yang kita butuhkan project board dan resistornya itu sendiri. Nanti kita akan pakai satu aja resistornya sebagai contoh untuk mengukurnya, atau mungkin kemungkinan dua. Nah, untuk mengukur resistor itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan warna. Ini ada warnanya kan. Nanti ini ada angkanya setiap warna, ada nilainya setiap warna. Terus yang kedua menggunakan avometer. Ini avometer. Kita akan menggunakan avometer. Langsung aja ya. Oke, jadi ini merupakan resistor yang kita akan gunakan sebagai sampelnya ya. Bisa dilihat resistor ini punya warna ya, punya warna yang berbeda. Bukan sama semua, ada warna ini juga nih, ini warnanya beda kan. Tuh, beda. Nah, jadi kita akan pakai yang ini. Terbang dia kan. Kita akan pakai yang ini. Nah, ini ada warnanya. Setiap warna ada nilainya di dalam resistor ini. Yang pertama ada kuning, ungu, emas, dan emas. Saya akan taruh tabelnya di sini. Tabel nilai dari warna-warna ini. Yang pertama ada warna kuning. Nah, warna kuning ini bisa dilihat nilainya 4, ungu 7. Nah, jika sudah tahu kedua warna pertama, itu berarti langsung digabungkannya jadi 47. Nah, untuk warna ketiga, emas, bisa lihat situ emas 10 pangkat min 1. Jadi 10 pangkat min 1. Jadi 47 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 47 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 4,7. Nah, untuk yang terakhir, warna terakhir warna emas itu adalah nilai toleransinya. Nilai toleransi bisa dilihat di situ, itu 5%. Jadi penulisannya adalah 4,7 ohm kurang lebih 5%. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, metode yang kedua kita akan menggunakan yang namanya avometer. Nah, avometer ini punya dua apa ini nah. Pokoknya dua ini namanya apa nggak tahu. Nah, ini untuk melakukan pengukuran pertama kali kita harus melakukan yang namanya kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi merupakan untuk melihat mengatur standarisasi dari sebuah alat ukur. Jadi kita akan misalnya ini kita akan menggunakan 1 kali 1000. Nah, untuk mengukur resistor ini ada lambangnya resistor. Kita menggunakan apa namanya ini? Tanda yang di atas ya, yang warna merah ini. Kita melihat nilainya nanti pada saat mengukur tuh tanda atas ini. Oke, di atas garis cermin. Jadi 1K kita kalibrasi dulu. Tuh. Sampai dia ke 0. Udah benar-benar ke 0 kan itu? Nah, tuh, udah benar-benar ke 0. Saat kita mau mengukur, pastikan selalu dikalibrasi. Karena nilainya pasti berbeda saat mengkalibrasi dikali 10 ini, dikali 1. Itu berbeda semuanya. Jadi pada saat mengganti ini dari 1K ke 10 itu harus dikalibrasi terlebih dahulu. Contohnya ini. Nah, pasti jadi tidak pas dia karena dia udah sesuai tadi di 1K ini.
copot bos, copot. Oke, udah pas di 1K ini. Jadi dia makanya tidak sesuai di 10. Jadi kita harus kalibrasi. Setiap pergantian kita harus kalibrasi. Nih kalibrasi dulu. Dan usahakan kepala tegak di atas itu ya, di atas avometernya biar kita sesuai. Nah, seperti itu. Dikali 1 juga seperti itu. Oke. Nah, ini namanya project board. Jadi untuk memudahkan kita mengukur resistornya, jadi kita tinggal tancapkan resistornya di sini. Tuh, jadi kita tidak perlu pegang-pegang lagi, jadi tinggal mengukur aja gini ya kan. Sap. Mantap ya kan. Mantap kali bah gitu. Nah. Kenapa kita tidak pakai tangan? Karena kalau pakai tangan itu kan listrik juga bisa mengalir ke tubuh kita. Tubuh kita juga merupakan pengantar yang baik bagi listrik. Jadi saat kita mengukur, takutnya resistornya tidak sesuai, nilai resistornya tidak sesuai. Nah, itulah fungsi dari project board ini. Sebenarnya banyak fungsinya, cuma saya tahunya itu aja. Jadi kita akan mulai mengukur resistornya. Oke, ini resistornya nih. Bisa lihat ini resistor yang tadi ya. Buang dulu ini. Resistor yang tadi kita tancapkan dulu di sini di project board. Cara mengukur ini metode kedua ya. Cara mengukur menggunakan avometer. Tadi kan udah dengan warna, sekarang dengan avometer. Masih dengan resistor yang sama. Ya, kuning, coklat, emas. Nah, taruh di sini. Seperti yang kita tahu, merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Tapi untuk resistor ini itu tidak masalah mau dia terbalik seperti ini atau seperti ini. Tidak masalah. Jadi kita pertama kalibrasi dulu. Kita pakai di 1K ya, 1K. Nah, kita kalibrasi dulu. Oke, kita kalibrasi. Sudah itu kita ukur. Nah, bisa dilihat itu nilainya tidak nampak ya. Maksudnya 0. Jadi berarti nilai resistor ini terlalu kecil untuk 1 kali 1000. Jadi kita kecilkan lagi di 10 kali 10. Kecilkan. Kita kalibrasi dulu karena tidak sesuai takutnya kan. Seperti biasa kalibrasi. Ingat kalibrasi penting. Lalu kita ukur. Begitu. Nah, kita ukur. Apakah sudah nampak nilainya? Nah, sudah. Nah, yang kita dapat di sini itu 0,2. Setiap dari 0 ke 1 itu 0,2 ya. Tuh yang kecil-kecil ya. Jadi 0,2, 0,4. Jadi 0,4. Oke. Nah, terus di 0,4 itu dikali dengan 10 karena kita pakai 10 jadi 4. Oke, 4. Nah, kenapa tidak sesuai? Sabar dulu. Kita carinya dengan nilai toleransinya. Kan ada tadi nilai toleransi. Yang pertama kan nilainya kita ukur pakai warna, jadi itu 4,7 lebih 5%. Nah, pada saat mengukur avometer kita mendapatkannya 4. Kenapa? Ya kan? Kenapa beda? Nah, itu gunanya dari toleransi ini. Gunanya dari toleransi ini. Jadi kita buat 4 kali 5 per 10. Per 100, sorry. 4 kali 5, 20. 20, jadi sama dengan 20. 0,2. 0,2. Ya kan? Nah, ini 0,2 jadi 4,4 tambah 0,2 atau 4 kurang 0,2. Oke. Jadi 4,2 atau 4 ya atau iya
3,8. Nah begitu. Apa ini juga tidak sama nih, tidak sampai ke yang ini. Mungkin itu juga berpengaruh pada mungkin avometernya yang salah atau resistornya yang sudah tidak kuat lagi mungkin. Kali ini kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mengukur resistor pada rangkaian seri. Yang pertama kita siapkan baterai dulu. Nah, saya juga akan memberitahu bagaimana cara mengukur baterai ini. Ya, mengukur sumbernya ini. Kita pertama, ini bisa digunakan juga untuk mengukur misalnya stop kontak atau apa. Kalau aliran rumah gitu, kita ukurnya karena ini kita udah tahu 9 volt. Ya. Jadi kita ukurnya di 10. Oke? Di 10. Kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak di bawahnya? Karena kalau dia di bawahnya nilainya kecil, jadi dia akan merusak avometernya karena tidak kuat. Jadi jangan sampai salah. Dan ini yang paling penting, yang kedua, jangan sampai salah meletakkan ininya. Ini harus merah di merah dan hitam di hitam. Oke, sabar, kita catokkan dulu. Oke, saya sudah cocokkan ini merah dengan merah dan hitam dengan hitam. Nah, oke, saya sudah sambungkan ya. Ini merah dengan merah, hitam dengan hitam. Nah, kita buat di sini nih 10. Nah, untuk cara membacanya kita bacanya ada di bawah cermin ini. Lihat ada cermin abu-abu di sini. Ya bening lah ya cermin di mana-mana. Nah, cermin abu-abu di bawahnya ini. Karena kita menggunakan 10. Jadi kita baca yang ininya. 10, 50, 250, kita baca yang 10 sesuai dengan itu kan. Kalau 50 ya 50 di atasnya, kalau 250 ya 250, kita pakai yang 10. Berarti dari 10, berarti dari 0, 2, 4, 6, 8. Oke, berarti dari sini. Nah, kita bisa lihat jarumnya tuh, ini dia di tengah-tengah 8 dan 10, berarti hasilnya adalah 9 kan. Nah, berarti pas nggak dengan yang ini? Pas. Dengan baterainya pas. 9. Oke, pas ya. Oke, kita masuk dalam pengukurannya. Nah, kita buat dulu 3 resistor di sini. Jadi kita cara menyambungkannya, masukin. Nah, untuk mengukur resistor ya di rangkaian seri itu kakinya, kaki satu dengan kaki yang lainnya, tapi yang satu-satunya aja itu harus di bawahnya pas. Untuk resistor untuk yang seri ya, di bawahnya pas. Tuh, pas di bawahnya. Karena project board ini listrik itu mengalir ke bawah. Jadi makanya di bawah. Jadi seperti ini gambarnya juga seperti ini kan. Jadi dia lurus aja ke bawah gitu. Oke, sudah tersusun ya, kira-kira seperti ini. Tuh. Berderet dia kakinya. Jadi ini di bawah ini, ini di bawah ini gitu kan, ya kan. Nah, untuk baterainya sendiri kita buat yang positif itu di atas dan yang negatif itu di bawah. Tetap sama, dia tetap sejajar sama lubangnya, salah. Karena dia ke bawah, jadi ingat dia ke bawah, jadi sesuaikan dengan ini. Oke. Nah, sudah ya. Merah di atas, hitam di bawah. Sama seperti gambarnya ini. Ya kan? Tuh. Gambarnya di bawah ini. Ini positif, ini positifnya. Negatifnya. Nah, gitu. Oke, yang pertama kita akan kita langsung aja ke ini ya, mengukur tegangannya. Oke, pada rangkaian seri ini. Jadi rumus dari tegangan itu sendiri itu adalah V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Jadi kita akan menghitung ketiga tegangan ini yang melewati resistor ini. 1, 2, 3. V1, V2, V3. Oke, kita ukur yang pertama. Kita menggunakan 50. Ya, jadi yang 10, 50, 30, 40, 50. Oke, yang pertama hasilnya ini menurut mata dari saya ya. Hasilnya 2. Oke, 2. Bisa dilihat. 2 dari 0 ya, dari 0 ke 10, 2.
Ini yang pertama. Yang kedua, resistor yang kedua kita ukur hasilnya 1. Yang ketiga kita ukur resistornya berapa tuh? Lihat angkanya mendekati 5 ya. Berarti 5. Mendekati 5 angkanya. Jadi 5. Oke. Jadi yang pertama tadi 1, yang kedua yang pertama tadi 2, kedua 1. Ini 5. Jadi 2 tambah 1 tambah 5. 2 tambah 1 tambah 5 sama dengan 8. Oke. Seharusnya normalnya ini jika hasil tegangan tadi itu dijumlahkan, itu akan menghasilkan 9 volt, sama seperti ini. Cuman ini tidak sama ya, mendekati lah. Kenapa begitu? Karena ya mungkin ada kesalahan dari baterai, resistor atau avonya. Itu bisa terjadi. Namanya manusia ya, salah ya kan. Apalagi ini buatan manusia. Nah, kita akan langsung mengukur arus. Seperti yang kita tahu, arus itu rumusnya itu I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi ketiga ini sama arusnya. Jadi untuk mengukur ini agak lebih gampang karena kita mengukurnya ya tinggal dengan satu ketahuan ya, semuanya itu hasilnya. Jadi caranya pertama ini dilepas. Ini dilepas ya tegangannya. Ini dilepas. Oke. Dilepas biar itunya terkunci di sini. Harusnya terkunci di sini, tertutup di sini. Oke. Harusnya tertutup di sini. Lalu, ini kita letakkan dulu di sini tempat asalnya. Tekan di sini. Baru kita ukur. Nah, pengukurannya ini langsung masukkan ke sumber yang positif. Ingat positif sama positif ya. Terus yang ini kita ukur ke sini. Nah, tuh. Bergerak kan? Tuh, berapa tuh? 4 ya. 4. Harusnya 4. Nah, apakah sama dengan yang tadi kita bilang? Dia pasti sama. Kita akan buktikan. Pasti sama. Nah, untuk mengukur yang di tengah-tengahnya kita cabut ini. Nah, untuk mengukurnya ini di sini, ini di sini. Gitu. Sama kan? 4. Nah, itu dia. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga kalian suka. Amin.